Dan sering saya tenangkan mereka yang masih memiliki kecintaan terhadap tanah air, keinginan untuk berdaulat, ketidakridhaan mereka untuk dijajah oleh asing, oleh siapapun. Saya bilang tenang, suatu saat insyaallah, biiznillah, tidak akan Allah pernah lupa untuk menjaga negara Republik Indonesia ini selama orang-orang khususnya Islam yang ada di Indonesia, umat Islam masih yakin dan mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sekarang antara sedih sama girang sekarang. Sedih karena kita akan ditinggal oleh bulan Ramadan. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, Ramadan yang akan meninggalkan kita. Ramadan yang akan meninggalkan kita. Sedih kita, kenapa? Sebentar lagi akan flat, standar. Tidak ada bonus-bonus, big bonus dan sebagainya, tidak ada sudah. Sebentar lagi kita malamnya biasa. Allah wakilkan malaikat, siapa yang mau minta, siapa mau istighfar. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yanzilu ila sama'id dunya, dan nanya sendiri Allah, ayo siapa yang mau minta siapa mau istighfar. Alhamdulillah Sampora banyak yang istighfar, Ma'had As-Sidku banyak istighfar. Siapa yang mau minta rahmat, minta. Alhamdulillah kita insyaallah menjadi orang terbanyak mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keberkahan yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diberikan kepada kaum muslimin. Karena mereka bukan tidak mau sholat tarawih, tidak mau sholat Jumat, bukan tidak mau sholat 5 waktu, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan segera selesai. Masalah ini corona sudah selesai, katanya sudah dekat selesai, karena toko sudah dibuka, mall sudah sebentar lagi dibuka, nah masjid juga sebentar lagi insyaallah dibuka. Ya kan nggak boleh kalau mall buka, bandara buka, gereja buka, masjid harus tutup. Ya nggak boleh begitu. Nanti umat Islam amuk nanti. Karena tidak boleh ada anak tiri, sebab ibu kita bukan ibu tiri tapi ibu pertiwi. Jadi tidak boleh ada anak jadi anak tiri. Mudah-mudahan Allah memperbaiki seluruh komponen bangsa ini. Ulamanya dimanfaatkan ilmunya, pejabatnya diberikan amanah dan keikhlasan, umat Islamnya maupun non-muslimnya dijadikan orang-orang soleh dan orang-orang baik, yang kemudian tanah tumpah kita, negeri kita ini betul-betul menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun untuk semua, bukan cuma untuk satu orang, 2 orang, ini itu, tidak, untuk semua. Karena yang paling berhak mendapatkan keberkahan dari tanah tumpah darah kita ini adalah kita sebagai. Dan alhamdulillah Ramadan para ulama nggak berhenti. Santri bulan-bulan Ramadan ribuan yang gugur, ribuan yang mati. Ulama-ulama juga banyak yang mati. Taklimnya libur, kitabnya tutup sementara. Ngapain? Angkat pedangnya, perang, usir penjajah. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi kalian berjasa sekali, makanya harus jaga betul. Pernah tahun 20-an, 1920-an, 1960-an itu ada yang coba-coba lagi untuk mengusik umat Islam. Siapa namanya? Komunis. Dia mau coba-coba nih umat Islam, kayaknya sudah loyo, sudah lemah, habis dibabat sama umat Islam. Karena jangan dikira ulama-ulama yang ada di dalam kampung, kiai-kiai yang ada di dalam kampung-kampung, di desa-desa diam, macul sawah, terus lemah. Tidak. Kalau orang-orang yang seperti itu sudah mulai tidak lagi tahan, sudah mulai mengkristal, panggilan untuk membela negeri ini
dari ancaman-ancaman apapun itu, termasuk komunis, maka mereka akan menangis. Mereka akan dibuat menangis oleh kaum muslimin. Memang umat Islam kan tidak mau cari gara-gara. Umat Islam diam. Umat Islam cuma melihat dari jauh. Tapi jangan dikira buta. Idza ra'aita nuyubal laythi barizatan fala tadunnanna anna al-laytha yabtasimu. Kalau seandainya kamu melihat taringnya harimau itu kelihatan, jangan dikira dia tersenyum. Salah kalau menganggap dia tersenyum. Kalau sudah taring kelihatan, jangan ente kira tersenyum. Cepat menjauh, cepat sudahi. Kenapa? Karena kalau tidak ente akan diterkam oleh harimau. Dan harimau-harimau dari umat Islam ini sangat banyak sekali. Dan kalian termasuk harimau-harimau Rasulullah SAW. Kalian harimau-harimau yang muda. Kalau kami harimau sudah tua. Kami sudah tua. Paling nanti goloknya suruh jalan sendiri karena sudah lemes. Tombaknya suruh jalan sendiri, goloknya suruh jalan sendiri. Ada saya kenal satu kiai. Beberapa saat yang lalu telepon ke saya ngasih tahu, Beb, bagaimana Beb, apa sudah saatnya? Saya bilang, sabar Pak Kiai. Dan saya tahu betul bahwa kiai ini kalau mengambil satu genggam jeraminya padi dan dicacah itu, setiap cacahannya itu akan bisa diperintah untuk menjadi pasukan. Dan itu terjadi di tahun 45 dan zaman Jepang serta di zaman Belanda dengan ilmu yang sama. Saya katakan kepada para pejabat-pejabat keamanan negara, insya Allah agama Islam, negara Indonesia ini masih akan dijaga oleh Allah. Banyak ulama-ulama yang saleh, banyak kuburan para aulia, insya Allah akan dijaga. Kalau sudah Allah berkehendak, kemampuan teknologi, kemampuan militer, kemampuan ini, itu hanya tinggal ceritanya saja nanti. Kalau sudah dibarengin dengan ridhonya Allah dan dibarengin dengan kudratnya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terjadi di zaman siapa? Di zaman semua pejuang Islam. Sampai pejuang Islam yang ada di Indonesia untuk memerdekakan Republik Indonesia terjadi. Dan sering saya tenangkan mereka yang masih memiliki kecintaan terhadap tanah air, keinginan untuk berdaulat, ketidakridhaan mereka untuk dijajah oleh asing, oleh siapapun. Saya bilang tenang, suatu saat insya Allah, biiznillah, tidak akan Allah pernah lupa untuk menjaga negara Republik Indonesia ini selama orang-orang khususnya Islam yang ada di Indonesia, umat Islam masih yakin dan mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.